Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Estiani. Program studi saya S1 Manajemen dan NPM saya 24610095. Saya berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya ingin mengulas kembali materi yang telah disampaikan oleh Bapak Fabrianto sebelum UTS, yaitu yang pertama materi pengantar manajemen keuangan, yang kedua nilai waktu dan uang, yang ketiga nilai waktu uang anuitas, dan yang keempat analisis keuangan dan laporan keuangan. Materi yang pertama yaitu manajemen keuangan. Bambang Rianto mendefinisikan manajemen keuangan adalah semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan dengan upaya memperoleh dana yang dibutuhkan dengan biaya yang seminimal mungkin dan syarat yang menguntungkan, serta upaya untuk mempergunakan dana yang diperoleh tersebut secara efisien dan efektif. Manajemen keuangan mendefinisikan dari tugas dan tanggung jawab manajer keuangan yang meliputi keputusan tentang investasi, pembiayaan kegiatan usaha, dan pembinaan dividen suatu perusahaan. Konsep manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen fungsi keuangan, bagaimana mempergunakan serta menempatkan dana yang ada. Manajemen keuangan memiliki 3 kegiatan yang utama, yaitu memperoleh dana, penggunaan dana, dan mengelola aset atau aktiva. Ada 8 fungsi pokok manajemen. Yang pertama adalah perencanaan keuangan, yang kedua adalah penganggaran keuangan, yang ketiga adalah pengelolaan keuangan, yang keempat adalah pencarian keuangan, yang kelima adalah penyimpanan keuangan, yang keenam pengendalian keuangan, yang ketujuh pemeriksaan keuangan, dan yang terakhir pelaporan keuangan. Tugas pokok dari fungsi manajemen keuangan yaitu keputusan investasi atau investment decision, yang kedua keputusan pendanaan yaitu financing decision, yang ketiga adalah keputusan pengelolaan aset atau modal kerja working capital management. Peranan manajemen keuangan. Peranan manajemen keuangan yaitu manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Fungsi-fungsi keuangan tersebut meliputi bagaimana memperoleh dana atau bisa disebut dengan raising of fund, dan bagaimana penggunaan dana tersebut atau allocation of fund. Nah, untuk memperoleh dana, manajer keuangan bisa memperoleh dari dalam maupun dari luar perusahaan. Sumber dari luar perusahaan berasal dari pasar modal, bisa berbentuk hutang ataupun modal sendiri. Keputusan-keputusan dalam manajemen keuangan yaitu penganggaran modal atau capital budgeting, proses perencanaan dan pengelolaan investasi jangka panjang sebuah perusahaan. Yang kedua adalah struktur modal atau capital struktur, yaitu kombinasi spesifik ekuitas dan utang jangka panjang yang digunakan perusahaan untuk mendanai operasinya. Yang terakhir yaitu modal kerja atau working capital, yaitu aset dan kewajiban jangka pendek yang dimiliki sebuah perusahaan. Tugas-tugas manajer keuangan yaitu kesuksesan suatu perusahaan dipengaruhi oleh kemampuan manajer keuangan untuk beradaptasi terhadap perubahan, meningkatkan dana perusahaan sehingga kebutuhan perusahaan dapat terpenuhi, investasi dalam aset-aset perusahaan, dan kemampuan pengelolaan secara bijaksana. Apabila perusahaan dapat dikembangkan dengan baik oleh manajer keuangan, maka pada gilirannya kondisi perekonomian secara keseluruhan juga menjadi lebih baik. Tugas dari manajer keuangan antara lain ada 4, yaitu pemerolehan dana dengan biaya murah, yang kedua penggunaan dana efektif dan efisien, yang ketiga analisis laporan keuangan, dan yang terakhir yaitu analisis lingkungan internal dan eksternal yang berhubungan dengan keputusan rutin dan khusus. Ada 5 aspek yang harus dilakukan oleh manajer keuangan, yaitu peramalan atau perencanaan, keputusan-keputusan investasi dan pendanaan, koordinasi dan kontrol, yang keempat berinteraksi dengan pasar keuangan, dan yang terakhir manajemen risiko. Tujuan manajemen keuangan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan, yang kedua memaksimalkan nilai kekayaan para pemegang saham. Nilai kekayaan dapat dilihat melalui perkembangan harga saham atau common stock perusahaan di pasar. Manajemen keuangan yang efisien memenuhi adanya tujuan yang digunakan sebagai standar dalam memberi penilaian keefisienannya, yaitu tujuan operatif manajemen keuangan. Nilai perusahaan yang dapat go publik dapat diukur dengan harga jual seadanya perusahaan tersebut dijual. Manajemen keuangan memiliki 3 tahapan penting, yaitu tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan penelitian. Tahapan perencanaan yaitu peramalan keuangan, tahapan pelaksanaan yaitu perencanaan keuangan dan penganggaran, yang terakhir tahapan penelitian yaitu fungsi anggaran. Ada 7 prinsip manajemen keuangan yang menjadi dasarnya, di antaranya yaitu konsistensi, yang kedua akuntabilitas,
Yang ketiga, transparansi. Yang keempat, kelangsungan hidup. Yang kelima, integritas. Yang keenam, pengelolaan. Dan yang terakhir, standar akuntansi. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu nilai waktu uang. Konsep nilai waktu uang adalah uang yang diterima sekarang nilainya lebih besar daripada uang yang diterima di masa mendatang. Atau bisa dibilang kayak gini, lebih baik kamu menerima 1 juta di hari ini daripada kamu menerima 1 juta di 1 tahun yang akan datang. Konsep dasar nilai waktu uang yaitu jika nilai nominalnya sama, uang yang dimiliki saat ini berharga daripada uang yang akan diterima di masa yang akan datang. Seperti yang saya bilang tadi, lebih baik kita menerima 1 juta sekarang daripada kita menerima 1 juta di tahun yang akan datang atau 1 tahun lagi. Ada 6 rumus utama, yaitu nilai yang akan datang atau future value. Yang kedua, nilai sekarang, present value atau bisa disebut PV nantinya. Yang ketiga, nilai yang akan datang dari anuitas, future value of annuity. Yang keempat, nilai sekarang dari anuitas atau present value of annuity. Yang kelima, anuitas atau angsuran hutang, mortgage constant. Yang keenam, anuitas atau cadangan penggantian, sinking fund. Nah, saya berikan contoh yaitu berapa sih nilai masa depan uang yang Anda tabung atau investasikan hari ini akan tergantung pada besarnya dana yang Anda tabungkan. Yang kedua, tingkat suku bunga atau return dari tabungan Anda. Yang ketiga, lamanya dana tersebut akan ditabung. Rumusnya rumusnya PV nih, yaitu PV sama dengan PV buka kurung 1 + 1 tutup kurung pangkat N. PV yaitu nilai mendatang dari investasi pada akhir tahun ke N. I adalah tingkatan bunga tahunan dan PV adalah nilai sekarang dari sejumlah uang yang akan diinvestasikan. Persamaan ini dipergunakan untuk menghitung nilai dari sebuah investasi pada titik-titik waktu di masa mendatang. Jadi kita lanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu nilai waktu uang dan anuitas. Anuitas adalah sejumlah uang yang dibayar atau diterima secara periodik dengan jumlah yang sama dalam jangka waktu tertentu. Sifat anuitas yaitu jumlah pembayaran tetap atau sama, equal payment. Yang kedua, jarak periode antara angsuran sama, yaitu equal periods between payments. Yang terakhir yaitu pembayaran pertama dilakukan pada akhir periode pertama atau in arrears. Konsep nilai waktu uang anuitas tidak jauh berbeda dengan nilai waktu uang atau bisa disebut sama. Karena pada dasarnya uang yang diterima 1 juta di hari ini akan berbeda dan hasilnya akan lebih besar dibanding uang 1 juta yang diterima di tahun yang akan mendatang. Ada rumus nilai uang waktu anuitas, yaitu jika SN sama dengan nilai yang akan datang dari anuitas sama N adalah periode, A sama dengan anuitas, maka SN sama dengan A kali buka kurung 1 plus I, yaitu itu bunga, tutup kurung pangkat N min 1 per I. Nah, nilai yang akan datang dari anuitas yaitu SN sama dengan akumulasi nilai dari pembayaran periodik selama N periodik pada tingkatan bunga I. Nilai yang akan datang dari anuitas yaitu Rp1.000 yang diterima setiap akhir tahun selama 4 tahun. Semuanya ditabung dengan tingkatan bunga 10% per tahun. Dengan rumus S4 itu adalah S4 adalah 4 itu adalah lamanya uang. Jadi lamanya uang itu adalah 4 tahun, sama dengan 1000 kali buka kurung 1 plus 10%, yaitu 10% itu bunga, tutup kurung pangkat 4 itu adalah lamanya tahun, min 1 per 10% itu adalah bunga, sama dengan 1000 kali 0,4641 per 10%, yaitu 4.641. Jadi Rp1.000 yang ditabungkan atau diinvestasikan sekarang dan diambil dengan jangka waktu 4 tahun, yaitu akan bertambah 641 perak. Jadi semua uang yang akan kita ambil di tahun keempat, kita menabung ya kan 1.000 per tahun. Jadi kita menerima Rp4.641. Jadi begitu teman-teman. Baik, kita sampai ke materi yang terakhir, yaitu laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Laporan keuangan itu apa sih, Kak? Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan atau bisa dibilang laporan keuangan yang lengkap, biasanya meliputi
laporan neraca, balance sheet, yang kedua laporan laba rugi atau income statement, dan yang terakhir laporan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau cash flow. Analisis laporan keuangan merupakan proses evaluasi posisi keuangan dan kinerja perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan. Tujuan analisis laporan keuangan yaitu membantu menilai posisi dan kinerja keuangan. Yang kedua, membandingkan posisi dan kinerja keuangan perusahaan dengan posisi dan kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan di masa lalu, perusahaan lain dan industri. Yang ketiga yaitu perlu membantu pemakaian pelaporan keuangan dalam mengambil keputusan. Tujuan analisis laporan keuangan bagi berbagai pihak. Yang pertama, bagi pihak kreditur untuk mengetahui kemampuan si peminjam yang diajukan untuk membayar bunga dan pokok pinjaman baik ini maupun pada waktu yang akan datang. Yaitu jenis pertanyaan yang timbul dalam analisis kredit yaitu apa dasar peminjam, apa yang digunakan laporan keuangan tentang alasan suatu perusahaan meminjam atau mengadakan pembelian secara kredit dan supplier. Yang kedua, bagaimana struktur modal perusahaan, berapa besar hutangnya, bagaimana pembayaran hutang pada waktu lalu. Yang ketiga, bagaimana likuiditas perusahaannya, apa sumber utama untuk membayar hutang. Yang terakhir, bagaimana modal kerja perusahaan atau apakah perusahaan menghasilkan arus kas dari operasi. Bagi manajemen untuk mengetahui seberapa baik kinerja perusahaan dan mematuhi bidang-bidang apa memberikan kontribusi yang berhasil atau tidak. Yang kedua, bagaimana kekuatan untuk dan kelemahan posisi keuangan perusahaan. Yang terakhir, perubahan apa yang harus diambil untuk memperbaiki kinerja pada masa mendatang. Laporan keuangan memberikan pandangan yang mendalam tentang status perusahaan dewasa ini untuk mengembangkan kebijakan dan strategi yang akan datang. Ada 4 kelompok analisis keuangan. Yang pertama adalah analisis rasio keuangan. Analisis dengan membandingkan rasio-rasio keuangan baik perbandingan internal maupun perbandingan eksternal. Yang kedua, analisis tren, yaitu analisis untuk mengetahui perkembangan naik dan turunnya komponen dalam laporan keuangan. Yang ketiga, yaitu analisis common size atau analisis dengan menghitung persentase unsur-unsur dalam neraca ke total aset dan unsur-unsur dalam rugi laba ke total pendapatan. Yang terakhir yaitu analisis indeks, analisis dengan menghitung persentase unsur-unsur dalam pelaporan keuangan ke laporan keuangan tahun dasar. Ada 4 jenis analisis rasio keuangan meliputi yang pertama, rasio solvabilitas atau solvency, rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek lebih besar lebih baik. Yang kedua yaitu rasio aktivitas atau activity, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengendalikan investasinya di aset. Sama dengan tadi yaitu lebih besar lebih baik. Rasio leverage keuangan atau financial leverage, yaitu rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mengandalkan pendanaan utang. Yang keempat itu rasio profitabilitas atau profitability, yaitu rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba. Dan sama dengan tadi itu lebih besar dan lebih baik. Berdasarkan analisis rasio keuangan, kesehatan perusahaan bisa dilihat atau dinilai dari yang pertama itu tingkatan rasio secara individual, yang kedua yaitu perbandingan rasio dari waktu ke waktu dalam perusahaan yang sama atau perkembangan rasio. Selanjutnya perbandingan rasio keuangan perusahaan dengan rasio keuangan perusahaan lain. Selanjutnya perbandingan rasio keuangan perusahaan dengan rasio keuangan rata-rata industri, dan yang terakhir kombinasi antara tingkat rasio perkembangan rasio dan perbandingan rasio. Baik, demikianlah pengulasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.